Halo anak kelas 1 semuanya, apa kabar? Nah, pagi ini kita mau belajar pelajaran agama Kristen dengan judul materinya yaitu mensyukuri alam ciptaan Tuhan. Mensyukuri di sini artinya kita berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik sudah menciptakan alam bagi kita ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, anak-anak bisa mengikuti Ibu di dalam hati untuk membaca ayat cerita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 28. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung bertebangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup,
ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan bertaklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya anak-anak, demikian tadi pembacaan Alkitab kita ya di dalam Kejadian pasal 1. Nah, sekarang kita simpulkan urutan dari hari penciptaan yang Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari pertama Tuhan menciptakan apa anak-anak? Iya betul, terang dan gelap. Terang itu yaitu pada siang hari, sedangkan gelap pada malam hari. Kemudian di hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu sama dengan langit ya anak-anak yang di atas. Kemudian hari ketiga, Tuhan menciptakan apa? Tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, rumput. Semua tanaman, jenis tanaman Tuhan ciptakan pada hari keberapa anak-anak? Ketiga. Kemudian lanjut lagi, pada hari keempat, Tuhan menciptakan apa anak-anak? Ada bulan, ada bintang, ada matahari. Ya, bulan dan bintang biasanya di malam hari baru muncul, sedangkan matahari muncul pada siang hari. Iya. Nah, pada hari kelima anak-anak, Tuhan menciptakan apa? Ada binatang dan burung, ya. Burung yang ada di udara, yang berterbangan, dan binatang. Itulah yang Tuhan ciptakan pada hari kelima. Pada hari keenam anak-anak, Tuhan menciptakan apa? Binatang liar dan manusia. Binatang liar contohnya ada gajah, ada harimau, dan macam-macam selanjutnya ya. Begitu juga Tuhan menciptakan manusia. Nah, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa anak-anak. Tuhan memberikan kepada kita hak yang paling istimewa. Diberi tugas oleh Tuhan untuk apa anak-anak? Menjaga dan merawat ciptaan Tuhan lainnya. Ciptaan Tuhan lainnya contohnya apa? Tumbuhan, binatang, dan alam sekitarnya. Manusia dapat mengolah tanah yang ada, mengatur pohon, dan berkuasa atas semua binatang. Manusia harus mengusahakan yang terbaik bagi seluruh ciptaan Tuhan dan lingkungan hidupnya. Ya, jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas semua ciptaan yang Tuhan berikan bagi kita.